Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu mendapat warisan senjata pusaka dari Eyang Gardika. Senjata apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dengarkan baik-baik Bayu, rasanya saatku sudah tiba. Eyang Gardika terbatuk lagi. Besok, di saat fajar menyingsing, kau harus meninggalkan pulau neraka ini. Saat itu, kau tidak akan menemukan aku lagi. Eyang, sentak Bayu terkejut. Tidak perlu terkejut Bayu. Sudah saatnya aku meninggalkan dunia ini. Eyang Gardika paham kalau Bayu belum siap mendengar kata-katanya yang mengejutkan itu. Eyang, kenapa begitu mendadak sekali? Tanya Bayu seperti orang tolol. Jangan bodoh Bayu. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan kembali pada penciptanya. Mereka semua juga akan mati dan hancur kembali ke asalnya. Aku tidak ingin kau kehilangan semangat hanya karena kepergianku, bentak Eyang Gardika. Tapi suara Bayu tersekat di tenggorokan. Bayu, seluruh hidup dan nyawaku ada pada gelang cakra itu. Aku bisa tetap hidup karena gelang itu tidak terlepas dari tanganku. Dan sekarang gelang itu sudah kau miliki. Sudah sepatutnya kau pergi. Ingat itu Bayu. Jangan sekali-sekali kau lepaskan gelang itu. Sekali saja kau lepas, berarti ajalmu sudah tiba. Seluruh hidup dan nyawamu sudah menyatu di dalam gelang itu. Dan pelindungnya hanyalah cakra, kata Eyang Gardika menjelaskan. Bayu tidak bisa berkata-kata lagi. Dia kini mengerti kenapa Eyang Gardika tiba-tiba jadi berubah. Rupanya, gelang berwarna perak dan senjata cakra ini merupakan satu kesatuan dari nyawanya. Dan sekarang, gelang keramat ini sudah berada di tangannya. Bayu sadar kalau nyawanya sekarang tergantung pada gelang keramat ini. Rasanya sulit untuk mempercayai, tapi bukti dan kenyataannya sudah terjawab di depan mata. Eyang Gardika segera merasa ajalnya sudah tiba. Begitu gelang keramat dicopotnya. Bayu, panggil Eyang Gardika pelan. Ya Eyang, sahut Bayu. Bawa aku ke dalam goa di belakang pondok. Biarkan kusempurnakan atmaku di sana. Ingat, kau harus menutup mulut goa dan jangan kembali lagi ke pulau ini, pesan Eyang Gardika. Baik Eyang. Suasana di sebuah desa di pesisir pantai selatan tidak seperti biasanya. Dermaga dipenuhi kapal besar. Para kuli angkut sibuk menurunkan barang-barang dari kapal. Anak-anak kecil berlarian bersukaria di sepanjang pantai. Burung-burung camar pun seakan-akan ikut merasakan suasana ceria itu dengan melayang-layang di atas permukaan laut sambil memperdengarkan suaranya yang nyaring. Kesibukan dan keceriaan itu tampaknya terpusat pada sebuah kapal besar dan mewah yang bersandar pada dermaga. Di sekitar dermaga juga berjajar kereta yang ditarik kuda-kuda gagah dan tegap. Sepertinya
pemilik kereta-kereta mewah itu adalah para saudagar kaya, atau paling tidak pembesar kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prajurit berpakaian seragam kerajaan yang mondar-mandir di sekitar situ. Di atas kapal besar dan mewah itu sepertinya sedang berlangsung pesta. Suara gamelan terdengar mengalun merdu, ditimpali gelak tawa beberapa laki-laki dan cekikikan beberapa wanita. Di atas geladak tampak berdiri seorang wanita cantik, didampingi 3 orang laki-laki bertubuh tegap dan kekar. Wanita itu sudah berusia sekitar 40 tahun, tapi wajah dan tubuhnya masih mampu membuat mata lelaki tidak berkedip memandangnya. Tampaknya mereka menikmati pesta ini, Nyai, kata salah seorang lelaki tegap yang menyandang pedang di pinggang. Ya, aku memang sengaja mengadakan pesta di kapal ini untuk memperingati 25 tahun hancurnya Padepokan Teratai Putih, saut wanita itu. Terus terang, Nyai, aku heran kenapa Nyai masih juga mengingat Padepokan itu. Dan lagi, kenapa harus mengadakan pesta setiap tahun kalau hanya untuk mengenang saja? Kata seorang lagi yang membawa kapak. Bagaimanapun juga, Padepokan Teratai Putih milik mendiang suamiku. Entahlah, aku sendiri tidak tahu kenapa rasanya sulit untuk melupakannya. Dewa Pedang begitu baik, ungkap wanita itu yang ternyata adalah Rengganis. Sedangkan para lelaki di dekatnya adalah 3 saudara pengikut setianya. Nyai merasa bersalah, tebak Gamar yang membawa kapak. Mungkin, desas Rengganis. Kenapa harus merasa bersalah, Nyai? Bukankah Nyai telah membalaskan kematian seluruh keluarga Nyai? Ingat Nyai, Dewa Pedang yang membantai seluruh keluargamu, kata Gamar lagi. Kalian ingat kata-kata Dewa Pedang yang terakhir? Rengganis sepertinya bertanya pada dirinya sendiri. Ya, ingat, jawab 3 saudara itu serempak. Tapi itu kan hanya akal liciknya saja untuk mencuci tangan, Nyai, sambung Ganis. Tidak, Ganis, Dewa Pedang benar. Dia memang ditugaskan untuk menangkap keluargaku yang telah berkhianat pada kerajaan, tapi tidak untuk membunuh. Dia benar, ungkap Rengganis. Ganis, Gama, dan Ganang saling berpandangan. Mereka tidak mengerti kenapa Rengganis jadi berubah pikiran setelah Padepokan Teratai Putih hancur. Bukankah hal itu memang telah direncanakan? Apalagi gerakan mereka juga didukung oleh tokoh-tokoh rimba persilatan yang merasa terganggu dengan adanya Padepokan Teratai Putih. Sementara itu, sebagian dari tokoh-tokoh rimba persilatan yang ikut mengobrak-abrik Padepokan Teratai Putih waktu itu kini sedang berpesta pora. Beberapa di antaranya malah sudah ada yang mabuk karena terlalu banyak minum tuak. Mereka kebanyakan telah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Aku sudah menanyakan hal ini pada Gusti Prabu. Pada kenyataannya, beliau membenarkan kalau Dewa Pedang mendapat tugas begitu. Gusti Prabu juga tahu kalau keluargaku bukan dibantai oleh Dewa Pedang. Pamanku sendirilah yang membantai seluruh keluargaku. Dia memang selalu menginginkan kedudukan Panglima Perang Kerajaan dengan memfitnah Dewa Pedang sebagai pembunuh keluargaku. Itulah yang kusesalkan sampai sekarang. Sayang, pamanku yang licik itu telah tewas di tiang gantungan. Semuanya telah terjadi, Nyai, tidak perlu disesalkan, kata Gamar mendesah. Ya, pesta ini kuadakan sebagai penebus rasa sesal dan dosaku. Aku tidak punya cara lain lagi. Hanya ini yang dapat kulakukan. Rengganis juga mendesah pelan. Sementara pesta di atas kapal terus berlangsung. Tidak ada yang mengerti kenapa Rengganis memilih pantai selatan sebagai tempat pesta. Padahal peristiwa yang dilakukannya terjadi di Gunung Tangkup, tempat Padepokan Teratai Putih dulu berdiri. Semua itu hanya tersimpan di dalam hati wanita berusia 40 tahun ini. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba Rengganis terkejut.
Matanya menatap lurus ke tengah laut. Pandangannya tak berkedip pada sebuah pulau berwarna merah menyala bagai terbakar. "Ada apa, Nyai?" tanya tiga saudara itu serempak. Mereka langsung memandang ke arah yang sama. Rengganis menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali, seakan-akan tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Di tengah laut itu, dia melihat sesuatu yang meluncur cepat bagai kilat dari pulau neraka. Begitu cepatnya sehingga sulit untuk diikuti oleh mata biasa. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Rengganis? Nantikan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.